Cek. Cek. Belum ada Pak Fadli ya? Cek. Enggak. Udah. Ngomong dia nggak muncul notif kita lagi ngobrol. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Kita izin untuk kita mulai pengajiannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak terhingga. Yang salah satu nikmatnya pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat untuk bertemu kembali di majelis ilmu kita, majelis ilmu, majelis taklim Al-Mulk. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas usaha dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam hari ini kita bisa merasakan nikmatnya hidup dengan berpegang kepada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, di awal pengajian ini kami ingatkan jangan lupa terus mendukung dakwah Majelis Taklim Al-Mulk di media sosial dengan cara untuk follow Instagram Majelis Taklim Al-Mulk, kemudian @pertemanan di Facebook Majelis Taklim Al-Mulk, dan komen, like, serta subscribe YouTube channel Majelis Taklim Al-Mulk. Semoga dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, syiar Majelis Taklim Al-Mulk semakin berguna, bermanfaat untuk kalangan umum. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang lebar, hari ini kita telah kedatangan seorang penceramah muda. Masya Allah luar biasa, saya sudah lama kenal beliau, tapi baru kesempatan kali ini bisa bersua langsung dalam satu majelis ya, membantu beliau untuk membawa pengajian. Yang pengajian kita hari ini temanya adalah tentang tazkiyatun nafs. Itu salah satu pembahasan yang di pesantren itu lumayan berat ya. Saya sempat berdiskusi dengan beliau dan beliau mengakui bahwa ini memang sebenarnya pembahasannya ini berat. Tapi sepertinya kapasitas beliau akan mampu untuk menghandle tema yang telah kita berikan kepada beliau ini. Jadi judul kita Bapak Ibu sekalian hari ini adalah menjaga hati dari penyakit hati.
Nah, ini bagaimana akan beliau sampaikan kepada kita, dan bagi Bapak Ibu sekalian silahkan dipersiapkan pertanyaan karena nanti di sesi terakhir setelah tausiah dari beliau akan ada live interaktif atau langsung Bapak Ibu bisa sampaikan di room chat kita. Untuk itu tanpa berpanjang lebar, lebih efisien waktunya, saya perkenalkan beliau. Beliau namanya Ustadz, saya biasa manggilnya Ustadz Sanusi ya. Ustadz Sanusi, SPDI, MPD. Sehari-hari aktivitas beliau selain aktif berdakwah, beliau juga merupakan salah satu pimpinan Madrasah Ibtidaiyah, ya? Madrasah Ibtidaiyah. Namanya Madrasah Ibtidaiyah Darun Naim, Yoyame. Untuk itu, saya persilahkan kepada Ustadz untuk memulai tausiahnya. Kepada Ustadz, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi nabiyil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bang Opik ya, Ustaz Opik yang luar biasa, masyaallah host kita yang saya kagumi karena beliau juga bagian dari dakwah ya, dai yang luar biasa. Dan beliau juga bisa sama-sama dengan teman-teman menggerakkan dakwah di Majelis Taklim Al-Mulk yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan keluarganya. Para pimpinan perbankan di Maluku, staf, karyawan, semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir, yang semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari segala bentuk yang akan membuat kita tidak nyaman dalam hidup, dari segala bentuk yang membuat kita resah, dari segala bentuk yang bahkan tidak cuma resah, gelisah, naudzubillah sampai putus asa. Alhamdulillah, Allah yang pertama masih memberikan kita kehidupan. Tentu dalam kehidupan ini Allah juga berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Tapi menggunakan wal hayata, di situ ada kata waw dan di situ menggunakan kata marbutah. Artinya apa? Ketika kita ada di muka bumi ini pasti ada dinamikanya, ada problematikanya, ada di situ maaf ya, di situ dalam kehidupan pasti ada ujiannya. Dan ujian-ujian itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia berlaku untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Namun Bapak Ibu, abang-abang sekalian, caca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya khususnya, jadi suatu kehormatan saya diundang di Majelis Taklim Al-Mulk ya. Sebenarnya tadi Bang Opik itu ya terlalu berlebihan lah ketika berbicara dengan saya itu berlebihan sekali ya. Saya ini ya terkenalnya ya Ustadz di kampung, di kampung-kampung gitu yang biasa naik di gunung-gunung, di daerah-daerah terpencil. Alhamdulillah selama ini juga ikut bergelut dalam bidang dakwah ya, baik di lembaga, di akademisi, di kampus maupun di masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih di studio Bang Panin ya. Bang Panin juga ini sering alhamdulillah ketemu dengan Pak Pimpinan juga, Pak Sarfin dan sebagainya. Teman-teman sekalian, hormat Allah Subhanahu wa taala. Materi kali ini menurut saya adalah materi yang luar biasa. Materinya tazkiyatun nufus ya, tazkiyatun nufus atau membersihkan hati dari penyakit hati. Atau mewaspadai diri dari penyakit hati. Masya Allah, barangkali yang berbicara itu belum tentu lebih baik dari yang mendengarkan. Tetapi karena saya berusaha untuk menguraikan, barangkali di sini kita saling sharing, ya, saling berbagi,
Apabila ada kekurangan itu mutlak dari saya, kefakiran ilmu saya. Apabila ada kelebihan mungkin itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saya di sini barangkali sharing ya. Di sini ada beberapa ustadz barangkali yang saya belum tahu ya. Yang paling tahu ya di dekat saya ada Bang Opik gitu lah insyaallah. Berikutnya Tazkiyatun Nufus. Bahasa ulama ini juga ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tazkiyatun Nufus, membersihkan hati. Dari apa? Membersihkan hati dari apa? Dari penyakit. Penyakit hati dalam bahasa Arab itu disebut marad. Marad. Atau kata jamaknya amrad. Ya, ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah yang sangat familiar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, dalam hati mereka, marad, terdapat satu penyakit. Tidak dikatakan amrad, tidak dikatakan padahal hatinya banyak, tetapi lafalnya di situ hanya satu penyakit. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman barangkali Bapak Ibu sekalian, penyakit apa sih yang paling berbahaya dalam hati kita sebenarnya, coba? Apa yang paling berbahaya? Ada yang mengatakan dengki, dendam, takabur, riya, galau, putus asa. Itu adalah bagian. Tetapi ternyata ada satu penyakit yang menjadi induknya segala penyakit. Ada satu penyakit menjadi induknya segala penyakit. Kalau penyakit fisik kita barangkali seperti kanker begitu. Kanker itu bisa jadi kanker itu sudah diamputasi kankernya, sudah dimutilasi kankernya. Tetapi sel-sel kankernya itu masih ada. Bahkan tidak jarang itu kanker sudah di kemo berkali-kali, tetapi secara fisiknya dia tidak ada, tetapi sel-selnya masih ada, sehingga dia mempengaruhi penyakit-penyakit yang lain, menjadikan penyakit yang lain. Ada sampai transfusi darah. Ketika ditransfusi darah, yang makan sel kanker. Kalau kita sedang makan, yang makan sel kanker. Kalau kita minum, yang minum sel kanker. Sebegitu bahayanya penyakit kanker. Ini ada penyakit yang menjadi sumber semua penyakit. Dalam Al-Quran disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa itu? Dalam hati-hati mereka ada marad, ada satu penyakit. Dalam konsep tafsir, ya, tadi saya melihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, fi qulubihim marad, marad ay asyak, ay raib. Sumber dari segala penyakit hati di situ adalah syak, ragu, ragu terhadap siapa? Ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, "Dzalikal kitabu la raib." Ya, Al-Qur'an itu la raib, tidak ada keraguan. Terus di halaman berikutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jadi ragu. Dan di tengah antara kata dzalikal kitabul la raib dan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi, itu ada kata fi qulubihim marad. Jadi penyakit hati yang paling parah sebenarnya, yang menjadi sumber atau induk atau ibu dari semua penyakit adalah ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ragu apa? Ragu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sudah ragu, maka yang muncul adalah suatu modus. Ya, bahasa kita itu modus. Modus dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai khidah. Khidah itu dalam Al-Baqarah di ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka pakai banyak modus untuk mengelabui Allah.
dan orang beriman, padahal dia sesungguhnya sedang mengelabui dirinya sendiri dan dia tidak merasakan, ya, ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, makanya dia sangat sangat banyak khawatir. Ya, khawatir muncul karena kurang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kalau sudah kurang yakin pada Allah Subhanahu wa taala, maka muncul keraguan, ya. Kalau sudah muncul keraguan, ya Allah, ini luar biasa nanti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, makanya kekhawatiran, banyak kegalauan, banyak mengeluhnya. Makanya kalau sudah banyak mengeluhnya, ini berarti pertanda kita ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita sudah yakin pada Allah, kalau kita punya masalah, kalau kita punya masalah yang begitu besar, kita cukup mengucapkan hasbi Allah, cukup bagi Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu terasa sangat berat. La haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Barangkali bisa menjadi contoh. Dulu ada teman-teman, kalau kita tahu, yang tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara di Doli, ya, di Doli di Surabaya gitu. Mereka ketika hendak ditutup, para pekerja mengatakan, kalau kita tidak bekerja seperti ini, apa yang kita makan? Apa yang harus kita lakukan untuk menghidupi kehidupan kita? Tidak jauh-jauh lah. Barangkali teman-teman melihat ada beberapa tempat kemaksiatan yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup. Mereka mengatakan kalau kita tidak seperti ini, bagaimana kita akan hidup gitu. Ya Allah, bukan masalah pekerjaan, ya. Bukan masalah pekerjaan yang bermasalah, tetapi yang paling menjadi pokok persoalan bagi dirinya atau bagi kita ketika kita sudah seperti itu adalah kita ragu atas kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal, ya, tidak mungkin ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membiarkan kita mulai dari nol. Bahkan Allah tidak menjaga kita atau kita menjadi orang yang terlunta-lunta, tersia-sia, tidak mungkin. Bukankah dalam sejarah, dalam Al-Qur'an, kalau kita dzalikal kitabul la raiba fihi, kita sudah sangat yakin terhadap Al-Qur'an sebagai petunjuk kita, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu banyak sejarah yang mengatakan ketika Nabiullah Musa alaihissalam meninggalkan Mesir, Allah gantikan dengan Palestina. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Irak, Allah gantikan apa? Dengan Palestina dan Makkahul Mukarramah, Makkah yang dimuliakan sampai sekarang. Ketika Nabi besar kita Muhammad SAW meninggalkan Makkah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Jadi ini baterai mati. Tapi masih punya lah, ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti tidak akan pernah membiarkan kita. Ya kayak tadi yang sempat dicontohkan, ya. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya cuma menjadi persoalan ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah menguji kita dengan hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal yang kecil itu justru terkadang kita tidak mampu, kita sehingga patah, ya, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah ini Allah tidak berpihak sama kita. Ini dulu dicontohkan oleh bangsa Israel ketika Nabi Musa alaihissalam berhijrah dari Mesir
menuju ke Palestina. Setelah peristiwa tenggelamnya Raja Fir'aun, kemudian orang-orang Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menuju ke Palestina. Tetapi di tengah perjalanan sebelum sampai di Palestina, orang Bani Israel mengatakan, toh kita sama dengan dibawa oleh Fir'aun dan kita dibawa oleh Musa, sama-sama susah. Padahal ada setelah itu hikmah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasanya Allah menyiapkan Palestina yang sampai sekarang menjadi Baitul Maqdis, rumah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan terkadang itu permasalahan itu bukan masalahnya yang membuat kita berat, tetapi ada satu titik di mana kita kurang yakin terhadap kekuasaan dan janji-janji yang Allah berikan pada kita. Lalu bagaimana agar kita bisa yakin ya, dalam bahasa kerennya makanya keep the faith ya, keep the faith, bisa menjaga keyakinan kita, bisa menjaga keimanan kita, sehingga persoalan itu kita semakin ringan, sehingga persoalan itu kita merasa semakin mudah begitu ya. Bagaimana? Maka caranya agar kita meningkatkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kita membaca firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Banyak firman-firman Allah yang menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan hati kita yakin bahwa itu ada dalam keyakinan kita, dalam setiap persoalan kita ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak akan membiarkan kita. Contoh misalkan untuk meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca surat dalam Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi, ini sangat familiar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kun bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Al-ayat Shadaqallahul Adzim. Ya. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada sedikit pun binatang yang melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya sudah Allah jamin. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah tahu apa yang dia butuhkan, dan Allah tahu di mana dia berposisi dan sebagainya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya atas apapun yang kita lakukan. Jadi agar hati kita mantap, Masya Allah, Allah sudah menjamin kita. Ya, kita harus yakin Allah sudah menjamin kita. Jaminan Allah itu luar biasa. Jaminan Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari dengan janji-janjinya. Kalau kita menjaminkan diri ya, barangkali menjaminkan diri kesehatan kita ke asuransi ya, finance ya, dan sebagainya, kita pun merasa aman. Karena ketika kita sakit, oh iya, kita sudah dijamin ada biaya untuk berobat. Ketika kita menjaminkan kendaraan kita, kita pun merasa aman. Oh iya, kalau kita kendaraannya kita merasa aman. Oh, kalau lecet ada yang menjamin gitu. Bahkan kalau kecelakaan, kalau kita kredit kita jaminkan, ya Allah, kita merasa nyaman karena apa? Ada yang menjamin. Bukankah ketika kita menjaminkan sesuatu terhadap manusia, kita saja merasa aman, apalagi ketika kita menjaminkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menjamin ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjamin, Masya Allah, ketika kita punya masalah, hati kita merasa tidak nyaman, kita punya problem, segudang problem, itu yang bagian dari ujian kita. Masya Allah, kita cukup mengucapkan hasbiyallah, cukup bagiku pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagiku la haula wala quwata illa billah. Hati kita merasa nyaman. Hati kita merasa tenang.
walaupun persoalan itu belum selesai secara fisik. Tetapi ingatlah, Rasulullah juga mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahatil jasadu kulluha wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluha. Ingatlah, dalam diri kalian, dalam diri kita itu ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu dia baik, maka semuanya akan baik. Artinya Pak, kehidupan akan baik. Karena sumber dari kita merasa putus asa. Karena sumber kita ketika kita merasa bahagia, ketika kita merasa luang, kita merasa nyaman, kita merasa tenang, bahkan kita merasa menderita, itu adalah dalam hati kita. Kata Rasulullah SAW, ala wahya al-qalbu, itu hati. Karena sumber semuanya adalah dari hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan hati kita kalau sudah selesai, kita kemudian gantungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, selesai, itu adalah awal mula yang baik. Terus di samping itu bisa juga kita membaca ayat-ayat yang lain, karena banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Ya tadi Allah menjamin rezeki kita. Ya, Allah menjamin rezeki kita. Bahkan binatang melata semua Allah jamin. Makanya kita harus yakin. Ya. Bahkan ada ayat-ayat yang ngebooster kita nih. Dalam Al-Quran contoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab. Ya. Dalam ayat lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ya, disebutkan sesungguhnya dalam penciptaan, ya, bahkan di situ dalam penciptaan, bukan buminya, dalam penciptaan langit dan bumi, bukan dalam langitnya atau dalam buminya. Bahkan kita lihat coba, dalam proses penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam, waqtilafil laili wan nahar laayatin. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Artinya apa? Supaya meningkatkan keimanan kita, supaya meningkatkan keyakinan kita, kita baca ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memproses penciptaan langit dan bumi ini, Masya Allah, sangat rumit sekali. Dan itu ayat, itu tanda kekuasaan Allah, itu bagi Allah sangat mudah. Apalagi kita, manusia, dibanding dengan penciptaan langit, dibanding dengan langit, dibanding dengan bumi, kita sangat kecil. Ya, sangat kecil. Dibanding dengan penciptaan yang sangat rumit ketika Allah mengganti siang dan malam, Masya Allah yang begitu dahsyatnya, apalagi cuma persoalan hati kita, persoalan kita sebagai manusia, kita sangat kecil. Maka dari itu, bagi Allah sangat mudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari keep the fight ya. Mari kita jaga keimanan kita. Insya Allah kalau keimanan kita sudah aman, segala persoalan kita insya Allah juga akan aman. Khususnya apa? Masalah hati. Karena ada seorang syekh namanya Syekh Az-Zarnuji. Beliau pengarang kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, beliau mengatakan begini. Persoalan kecil, kalau kita anggap kecil, jadi kecil. Persoalan besar, kalau kita anggap besar, jadi besar. Persoalan besar, kita anggap kecil, itu jadi kecil. Dan persoalan besar, kalau kita besar, juga jadi besar. Tapi persoalan kecil yang dibesar-besarkan, itu juga akan menjadi persoalan yang besar-besarkan. Dan semuanya itu dari mana? Itu semuanya adalah dari bagaimana kita memanajemen hati kita. Maka poin yang pertama ya yang ingin saya sampaikan adalah sumber dari kita punya penyakit hati, karena kita materinya dari hari ini adalah tazkiyatun nafs, waspada hati dari penyakit hati. Sumber dari semua awal mula penyakit hati adalah asyak, ar-raib, ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Maka mari kita belajar bersama ya, belajar bersama
meningkatkan meningkatkan keimanan, meningkatkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah tidak pernah meninggalkan bagi siapapun yang mau bersama Allah, bagi siapapun yang mau kembali ke jalan Allah, bagi siapapun yang mau menggantungkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan seperti itu, maka kita kadangkala rasa kita terkadang kita ragu, terkadang kita putus asa, terkadang bahkan kita merasa kecewa. Kecewa karena apa? Kecewa diantaranya ketika kita menolong seseorang, menolong teman, ya Allah, teman waktu butuh kita tolong baik-baik. Ketika dia butuh pertolongan kita rawat dia, kita tolong baik-baik. Tetapi suatu ketika ternyata dia melupakan jasa-jasa kita. Ternyata suatu ketika justru dia yang menikung kita dari belakang, ya Allah. Betapa sakitnya kita. Kita sudah berusaha baik terhadap seseorang, tetapi ternyata orang itu justru sebaliknya terhadap kita. Dalam pepatah itu, air susu dibalas dengan air tuban, ya. Ya Allah. Kayak apa perasaan kita? Nah, itulah kalau kita masih bertransaksi dengan manusia. Itulah kalau kita masih apapun dikaitkan hubungannya dengan manusia. Kita akan merasa rugi, kita akan merasa kecewa, kita akan merasa dimodusin, kita akan merasa, ya Allah, ini persoalan berat sekali kita. Karena apa? Transaksi kita dengan manusia. Tetapi jika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang rugi. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau kita lihat, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Biar hanya transaksi kita cuma kecil saja dengan Allah. Hanya sebatas niat saja. Hanya sebatas barangkali qasdu saja, keinginan saja dalam hati, Allah pun membalas kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memperlihatkan apa yang kita lakukan. Maka persoalan hati ini, maka ya Allah, kita ini kalau kita lihat contoh-contoh, misalkan wajah seseorang itu tidak bisa dibohongi dengan isi hatinya. Wajah seseorang itu tidak bisa dibohongi dengan isi hatinya. Bagaimana dia akan tersenyum yang sangat ikhlas gitu, padahal hatinya sedang galau, padahal hatinya sedang hancur. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Dan Masya Allah, kalau dia kemudian hatinya sedang bahagia pun senyumnya terasa ini, misalkan di face-nya itu terasa indah begitu. Ya Allah, maka yang paling pokok yang kita cari adalah ketenangan, kenyamanan dalam hati. Karena dari kenyamanan hati itu adalah awal dari semua kebahagiaan yang akan kita dapatkan dalam segala kehidupan kita. Maka sekali lagi Rasulullah mengingatkan, ala wahya qalbu. Hati ini menjadi penentu dalam kehidupan kita. Jauhilah dari penyakit-penyakitnya. Karena kalau kita lihat kata Ibnu Sina, seorang tokoh kedokteran muslim, bahkan jadi tokoh modern, beliau karyanya yang luar biasa dengan buku Tibun Nabawinya, yang sangat tebal, menjadi rujukan semua dokter-dokter modern hari ini. Beliau mengatakan sebenarnya penyakit fisik itu 80% penyebabnya adalah dari penyakit hati. Kalau kita lihat misalkan Ustaz Danu itu dulu dalam kajiannya, dalam manajemen qalbu, ada penyakit kanker, penyakit apa, bahkan lumpuh, bahkan apa. Itu bermula dari mana? Dari hatinya yang berpenyakitan. Ya Allah. Maka dalam mengatasi penyakit-penyakit hati kita yang paling berbahaya, yang pertama adalah asyak, ragu atas kekuasaan Allah, ragu atas janji Allah, ragu atas kebesaran Allah dan pertolongan Allah pada kita semua. Saya tutup dengan satu ayat dalam surat Al-Isra. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu pasti akan kembali pada diri kalian. Dan jika kalian berbuat buruk, keburukan itu juga pasti akan kembali pada diri kalian sendiri.
kita dengki kepada seseorang, kita takabur terhadap seseorang ya. Kita terkadang dendam pada seseorang. Apabila orang tersebut yang kita dengki, orang tersebut yang kita sedang iri atau kita riai atau yang sedang kita dendami, ternyata dia tidak tahu betapa sakitnya perasaan kita gitu. Betapa sakitnya, padahal kita sudah sakit hati, tambah sakit hati, yang kita sebagai lawan kita, dia tidak tahu kalau kita sedang sakit hati. Ya Allah, itulah transaksi kita dengan manusia. Maka mari kita sekali lagi bertransaksilah dalam setiap urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting ya, tidak penting apa pekerjaan kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana hati kita dalam menyikapinya. Saya tutup dengan sebuah kisah. Dulu di Yogyakarta, ya, di Yogyakarta ada seorang ustadz ya, ada seorang ustadz. Itu disuruh diundang ngisi pengajian ya, ngisi pengajian kalau tidak salah oleh bupati itu, oleh pejabat lah. Ketika datang hari hanya diundangnya itu lama gitu, sebelum hari H. Diundang lama kayak Bang Opik mengundang saya begitu ya. Berapa hari sebelumnya itu sudah diundang gitu, diberitahu. Itu Ustadz itu kemudian mengiyakan. Tetapi hari hanya ketika Ustadz itu jauh-jauh datang dari pesantrennya menuju tempat pengajian, tempat dakwahnya, ternyata sampai di sana nggak ada apa-apa, dan di situ ajudan sang pejabat mengatakan, "Oh ya Allah Ustadz, mohon maaf, pengajiannya diundur karena hari ini ada kunjungan bla bla dan sebagainya." Padahal sudah datang jauh-jauh. Ya Allah. Akhirnya saya itu mengatakan, "Oh ya sudah nggak apa-apa." Balik lagi. "Ustadz, nanti kita hubungi ya, mungkin berapa pekan yang akan datang." Ya, dihubungi lagi. Dihubungi lagi dan ketika datang lagi persis kejadiannya. Ternyata acaranya gagal lagi. Padahal seorang ustadz ini diundang itu sudah menyempatkan waktu luar biasa. Bahkan sampai ketiga kalinya diundang itu gagal acaranya. Padahal menyempatkan waktunya beliau yang sangat sibuk luar biasa. Tetapi di acara yang keempat, dan ustadz ini selalu datang. Diundang selalu datang. Yang keempat, barangkali kalau saya belum tentu. Ini hanya contoh ya. Bisa jadi, saya juga masih belajar. Ketika di undangan yang keempat, ternyata acara baru jadi. Alhamdulillah Ustadz, dan kemudian sang ajudan dan sang pejabat itu meminta maaf ke Ustadz. "Ustadz, mohon maaf, ya Allah, ini karena ada beberapa hal, akhirnya gagal dan sebagainya." Setelah ngisi pengajian, ngobrol-ngobrol, sang Ustadz ditanya oleh pejabat dan beberapa tamunya. "Ustadz, mohon maaf ya Allah, pertama dengan bahasa basinya mohon maaf dan sebagainya." Kemudian di akhirnya dia bertanya sang pejabat pada Ustadz. "Ustadz, saya melihat dari face Anda, raut wajah Anda, ketika Anda datang ke kami, diundang berapa kali, bahkan 3 kali acara gagal, Anda tidak pernah kayak merasa orang susah. Hatinya tidak ternampak itu wajahnya ternampak benci atau kecewa begitu. Bahkan hari ini Anda pun terasa fair-fair senang bercerita dengan kami. Itu sebenarnya bagaimana Ustaz?" Kata Ustaz itu mengatakan, "Iya, mendatangi undangan itu adalah kewajiban saya terhadap Allah. Entah itu acara jadi atau tidak, yang penting urusan saya dengan Allah itu selesai. Adapun urusan saya dengan manusia, kalau saya mau menuruti ego saya dengan manusia, barangkali hati saya sudah hancur, berkeping-keping, karena Anda sudah PHP-in saya berulang-ulang." Nah ini, kalau kita jadi orang yang hari kita kerja sibuk dan sebagainya, ya, bos datang kasih pekerjaan, belum selesai satu pekerjaan, tambah pekerjaan lagi, belum selesai lagi pekerjaan lagi. Kalau kita masih mengatakan, masih kemudian dalam diri kita, ini adalah tugas interaksi sama manusia, ya Allah, betapa kita hatinya hancur berkeping-keping, tidak tahu perasaan. Kalau hati kita sedang ada masalah juga di rumah, ini pekerjaan tambah, apalagi tambah lembur malam, hari Sabtu harusnya libur, hari Ahad harusnya hari keluarga, ini malah disuruh ikut pengajian. Tetapi kalau kita gantungkan masalah pekerjaan, ini urusan saya dengan Allah. Adapun itu manusia, itu adalah sebagai wasilah perantara. Ini adalah kewajiban saya mencari nafkah, ini jalan saya mencari nafkah, kewajiban saya mencari nafkah, ini kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya terasa ringan.
insya Allah semuanya terasa ringan. Karena apa? Entah ada celaan, entah ada apa, itu adalah urusan manusia dan kewajiban saya terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah terselesaikan. Ini adalah bagaimana cara memupuk hati kita supaya hati kita semakin yakin pada Allah, semakin yakin ada pertolongan Allah, dan kita juga semakin yakin akan semuanya itu adalah berdasarkan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi, kalau kita hubungan dengan manusia, ya Allah, banyak sekali kita kecewa. Itu apalagi yang masih jomblo-jomblo ya. Barangkali masih ada ya di studio masih jomblo. Ini juga makan merasa ini kalau di PHP-in terus gitu ya. Tapi kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kita akan selesai dan hati kita merasa ringan. Pekerjaan ini karena Allah, jabatan ini karena Allah, semuanya akan terasa ringan insya Allah. Maka mari ini mewaspadai ya, waspada hati dari penyakit hati. Maka di session ini saya menyampaikan waspada hati dari penyakit hati. Sumber dari semua penyakit hati adalah syak, ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ragu terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang kita lakukan itu akan terasa berat. Tetapi kalau kita sudah bisa meyakinkan atas pertolongan Allah dengan tadi dalil-dalil, kita membaca dalil-dalil kekuasaan Allah, bumi saja Allah mudah menciptakan prosesnya. Siang malam Allah saja mudah untuk untuk menggantinya. Apalagi kita, apalagi persoalan kita, apalagi kita manusia, apalagi persoalan kita. Itu sangat ringan. Hasbi Allah, hanya cukup Allah menjadi penolong kita. Kalau ada sangat berat, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian yang dapat saya sampaikan. Dalam Al-Quran juga disebutkan innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum itu mau merubah dengan dirinya sendiri. Semua berproses, semua diserahkan pada hatinya masing-masing. Jangan suka bermain hati, hati-hati bisa sakit hati. Tapi kalau kita bisa menjaga hati, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik hati dan bahagia di hati. Walafu minkum. Demikian. Ya, oke. Enggak bunyi. Baik, terima kasih Ustadz Sanusi atas tausiahnya. Luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz ya terkait hati. Nah, jamaah sekalian, seorang ulama namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menulis sebuah kitab judulnya Ighathul Lafzan. Beliau menukil sebuah ungkapan dari seorang ulama tabi'in namanya Imam Muhaimin bin Mihran. Beliau mengatakan bahwa membersihkan hati itu adalah jalan untuk mencapai ketakwaan. Jadi kita tidak akan mencapai ketakwaan jika kita belum membersihkan hati kita. Masya Allah penjelasannya dari Ustadz. Kemudian dikorelasikan dengan penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim ini sangat luar biasa. Untuk itu ini sudah ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan yang pertama dari saudara saya